Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman ndak? Ndak, kenapa ndak dihukumi syirik? Jadi ini logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh ngeritik saya. Saya tuh berkali-kali bilang, saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas, karena Nabi ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahan. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem elek. Boleh nggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh nggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh. Yang nggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, ngeritik salam. Akhirnya mikir deh. Ada nggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Nggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP nggak hambatan. Tapi untuk salaman masalah kan? Ke kamar mandi boleh, tapi untuk wiridan tidak boleh. Akhirnya mereka sadar, oh iya, lama-lama dibisi gini yang kelompok itu, kamu itu korban aliran supaya kamu gak ingat Allah, ingatnya HP-nya, sehingga orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP tidak kamu kritik. Itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhannya. Itu gerakan cangkem elek, tapi jadikan orang sadar. Jadi ini penting. Jadi kalau kamu tidak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena tidak bakat gitu, nggak apa-apa pakai cangkem elek tadi, karena nggak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal sanad, saya punya sekian sanad tentang itu, tapi tidak usah kamu ikuti. Ada orang tanya, ya Pak Kiai, kalau setan dibakar di neraka panasan enggak? Ya panasan. Lo kan setan dari api, ngapain harus panasan? Kan materinya sama. Terus Kak Kiai tadi gak kesulitan, dia ngambil pasir, disawero di wajahnya. Wah sakit Kiai, kamu kan dari tanah, kena tanah kok. Kalau mau orang baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu, di akhir kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita tambah sedikit baru kita cukupkan, baru kita sholat isya. Kita buka sesi tanya jawab, yang mau ditanyakan silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya secara pribadi sangat bersyukur dan berterima kasih sekali ketika mendengarkan pencerahan-pencerahan di malam hari ini. Ada satu hal tadi yang saya tangkap dari uraian Pak Ustadz, bahwa untuk menjaga tauhid itu harus banyak hal yang harus dilakukan. Intinya adalah menjaga agar kita tidak syirik. Saya berikan contoh Pak Ustadz. Ada dua orang yang bersaudara. Jadi ada dua orang yang bersaudara, kebetulan sama-sama sakit kepala. Nah, harapan mereka tentu pasti ingin sembuh. Satu mengarah ke dukun untuk minta doa ditiup agar sakit kepalanya sembuh. Satu mengarah ke klinik atau ke dokter untuk meminta obat atau beli obat dengan harapan obat itu bisa menyembuhkan. Saya mohon petunjuk dari Pak Ustadz dari dua langkah. Dua keadaan seperti ini. Orang, ya. Terima kasih. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ini pertanyaan yang sangat bagus dari orang tua kita, berkaitan dengan dua keadaan manusia yang berbeda keadaannya ketika mereka sakit. Contoh misalnya, sakit kepala atau sakit yang lainnya, ada dua orang sakit, tapi satu orang ini mendatangi siapa?
mendatangi dukun tertentu atau guru spiritual tertentu, kemudian mereka kebanyakannya apa? Gunakan sarana air dan kemudian apa? Ditiup, baca-baca, mantra-mantra, jampi-jampi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada orang sakit tapi dia mendatangi dokter atau klinik tertentu, dan kemudian dia meminta dari dokter obat untuk bisa menyembuhkan penyakitnya. Zaman rahmatullah. Kenapa yang satu tidak diperbolehkan, misalnya mendatangi dukun, kemudian yang satunya diperbolehkan, padahal sama-sama niatnya ingin mendapatkan kesembuhan? Yang pertama, zaman rahmatullah, kata para ulama, adapun orang yang mendatangi dukun tertentu dan kemudian mereka meminta kesembuhan atau meminta apa saja mereka inginkan, misalnya mungkin baca-baca kekebalan, baca-baca ingin berwibawa, atau baca-baca apa saja yang mereka minta dari dukun tersebut. Kenapa dilarang oleh para ulama? Sebab ritual-ritual yang mereka lakukan umumnya berbau syirik. Dan kita harus ketahui zaman rahmatullah, ada seorang wanita di zaman Nabi SAW, dia sering meruqyah, tiup orang. Dia sering kalau ada orang sakit, dia tiup atau dia ruqyah. Maka Nabi SAW katakan, tidak mengapa engkau melakukan ruqyah selama bacaan yang kau gunakan itu dimengerti bacaannya. Karena umumnya yang digunakan para dukun, mantra-mantra yang mereka gunakan tidak jelas. Dan ketidakjelasan ini dari mana mereka dapatkan? Mereka dapatkan dari bisikan syaitan yang mengajarkan kepada mereka, ucapkan kalimat ini maka saya akan mendatangimu. Hampir semua perdukunan itu tidak pernah lepas dari namanya bermuamalah dengan bangsa jin. Makanya kalau kita baca dalam surah jin, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di antara manusia ada yang bermuamalah dengan bangsa jin untuk urusan tertentu dan tidaklah menambah kepada mereka kecuali mereka semakin jauh dari kebenaran. Makanya Bapak Ibu, orang yang sering melakukan ritual-ritual tertentu, taruhlah dukun, itu banyak sekali pantangannya. Yang pertama mungkin diantaranya tidak boleh mandi. Ya, kadang kita dapatkan ada dukun itu jarang mandi atau tidak pernah mandi. Atau misalnya mereka harus bertapa pada malam-malam tertentu. Atau bahkan ini bukan saya mengajarkan kepada kita ilmu perdukunan, Pak, hati-hati, jangan. Perdukunan itu Bapak Ibu, cara mainannya adalah semakin amalannya kufur, semakin mengerikan amalannya, ilmunya semakin jadi. Kadang semakin jadi. Contoh misalnya, kadang jin itu, syaitan itu mengatakan ambil tali pocongnya kuburan tertentu di malam tertentu, yang meninggal tertentu, maka akan begini, akan begitu. Kata para ulama, syaitan itu ketika dukun bermuamalah dengannya, selalu syaitan itu mempersyaratkan sesuatu yang berbau syirik yang sangat luar biasa. Maka jemaah rahmatullah, ini mungkin kita tidak percaya, ada ritual tertentu yang mereka lakukan. Mereka menyobek Quran, dan kemudian Quran ini dicampur dengan darah babi, darah anjing, naudzubillah, yang saya pernah dapatkan juga. Kemudian mereka bungkus dengan kain kafan, kemudian mereka tanam. Kenapa melakukan demikian? Karena syaitan semakin kufur orang melakukan sesuatu, semakin bersemangat dia membantunya. Makanya Bapak Ibu, saya pernah menghadapi sihir dari daerah tertentu, tidak usah saya sebut. Ini kata orang sakti Ustaz, mantra pun luar biasa, sampai besar perutnya. Dan ketika kita bertanya kepada dukunnya, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan dia meminum darah babi. Semakin buruk, semakin mengerikan amalannya dukun, maka kadang ilmunya semakin sakti. Artinya jin itu akan berusaha membantunya semaksimal mungkin ketika dukun ini mendengarkan semua nasihatnya bangsa jin. Baik. Oleh karena jemaah rahmatullah, saya ingin sampaikan sama kita, tidak ada manusia sakti yang bisa menyembuhkan orang lain. Datangkan kepada saya manusia sakti yang bisa mendatangkan orang lain.
Karena ingat, yang namanya penyakit datang dari mana? Dari sisi Allah. Semua perjalanan sihir, keburukan, kejelekan itu berjalan dengan izinnya Allah. Paham Bapak ya? Dan berjalannya dengan izin Allah supaya Allah ingin juga menguji di antara hambanya siapa yang bisa bersabar di atas ujian tersebut. Makanya kenapa kita dilarang kalau sakit mendatangi dukun, karena kebanyakannya dukun mengajarkan kepada kita macam-macam baca-baca, macam-macam ritual tertentu untuk kita lakukan supaya kita dibantu. Betul tidak Bapak Ibu ya? Betul tidak ya? Contoh misalnya juga ketika orang kita mau mensantet orang lain, naudzubillah, ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah manusia, tidak bisa membunuh atau mencelakai manusia dengan kasar, maka mereka melakukannya dengan santet. Ini banyak sekali dilakukan oleh manusia. Dan umumnya, subhanallah, orang yang menyuruh menyantet orang lain itu dipersyaratkan juga harus melakukan ritual-ritual tertentu. Contoh misalnya dukun mengatakan cari tanah kuburan tertentu, kemudian ambil kain kafannya atau potong kain kafannya atau tali poconnya, kemudian lakukan demikian supaya apa? Supaya jampi-jampinya semakin kuat, supaya jin yang membantunya semakin bersemangat. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berobat ke dokter, kenapa tidak haram? Karena cara mengobati dokter tidak ada yang berbau syirik. Ada namanya sebab yang syar'i, ada namanya sebab yang tidak syar'i. Sebab syar'i inilah yang dilakukan oleh dokter. Apa contoh misalnya? Racik obat, kemudian dia membuat obat, membuat resep, kemudian dia menyuruh kita minum, itu semuanya sebab dan harus diyakini yang menyembuhkan siapa? Allah Jalla Jalaluhu, sebagaimana firman-Nya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, siapa yang menyembuhkan kita? Allah Jalla Jalaluhu. Dan memang zaman Allah, Masya Allah dokter itu Pak, kalau kita berobat ke dokter, selalu dokter mengatakan kami cuma menjadi sebabnya saja. Selalu dokter itu Pak menasihati kita ini cuma perantara Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan dengan kita minum obat ini menjadi sebab kita sembuh, tetapi jangan juga langgar pantangannya. Misalnya kita diabetes, kita minum obat tetapi balala juga kita makan, susah gimana sembuh Pak. Jadi kita berobat tetapi kita langgar pantangannya, kita langgar aturannya. Ya selalu dokter itu Masya Allah. Kalau kita masuk ke rumah sakit, begitu pula kalau kita dioperasi, selalu dokter mengatakan kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Adapun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dokter yang beriman, Pak. Jadi selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhannya. Jadi intinya jangan rahmatullah, kenapa berobat kepada orang tertentu? Kalau orang tertentu misalnya kita tahu ini dukun, tidak boleh. Dan kenapa berobat kepada dokter itu boleh-boleh saja selama kita tidak meyakini bahwasanya dokter itu menyembuhkan. Ini harus diyakini Bapak Ibu ya. Tidak meyakini siapapun yang memberikan kesembuhan, tetapi yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bertawakal kepada Allah, dan tawakal itu bukan berarti meninggalkan sebab, tidak boleh. Karena Nabi SAW ketika kita sakit, beliau mengatakan, ya ibadallah, tadawu ya ibadallah. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian ketika kalian sakit. Ini perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Bukan orang yang hebat tawakalnya kalau dia sakit tidak mau berobat. Bukan orang hebat itu. Ketika dia sakit, sudah saya tawakal sampai mati, saya tidak mau berobat. Ini sahabat. Tidak seperti itu orang bertawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah mengambil sebab syar'i, mengambil sebab yang dibolehkan, dia berjalan, dia ikhtiar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Di antaranya mungkin minum madu, minum habatus sauda yang diajarkan oleh Nabi SAW, diperintahkan Nabi SAW, maka termasuk berbekam, meruqyah, ini yang disyariatkan. Dan kemudian setelah mereka berikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang tawakul. Apa artinya orang tawakul? Punya motor, dia tinggalkan motornya dengan kuncinya, dia mengatakan saya tawakal kepada Allah. Bukan seperti itu. Hilang mana motorku? Iya, karena kita salah kaprah dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita sakit, jangan mengatakan sudah saya tawakal saya sama Allah sampai saya mati. Jangan seperti itu. Kalau bisa kita berobat dan sembuh, lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan kepada kita semuanya.